Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Penatua Bapak Alexander Franz Ugui. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang menyatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa.
mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab Mazmur 32 ayat 1-2. Kitab Mazmur 32 ayat 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilakan duduk.
Jemaat, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Untuk itu mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Maha Kudus, firman-Mu adalah penuntun dalam langkah hidup kami. Dan firman Tuhan itulah yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tolong Tuhan agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami dan menjadikan berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 yang menyatakan, Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agung, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orang yang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agung. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kami gantungkan kepada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi permintaan pemimpin dan Yerusalem, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar orang-orang yang mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh para rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah. Saya berharap kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita sedang berada di minggu ketiga sesudah Paskah. Dan kita sudah membaca dan mendengar ayat Alkitab yang barusan kita baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Tentu kita berbicara soal ketaatan dan harga yang harus kita bayar. Kalau kita melihat siapa yang menjadi rongrong dengan para rasul yang adalah sebagai pemberita Injil. Tentu bagi kita sudah tidak asing kalau yang kita sebut orang Farisi dan orang Saduki dan Yahudi. Mereka memperalat mahkamah agama untuk menghentikan penginjilan atau yang diajarkan
para rasul di bait Allah. Seperti yang tertulis melalui Lukas bahwa inilah penggenapan dari kitab Perjanjian Lama. Mereka menganggap pengajaran para rasul atau Petrus dan kawan-kawan pada saat itu sebagai ajaran baru. Padahal sudah dikatakan oleh Lukas, inilah penggenapan dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Kalau saya melihat dari bacaan ini, saya teringat dengan seorang diaken yang bernama Stefanus. Dengan gigih dan setia, dia bertentangan dengan para imam-imam pada saat itu, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Mereka hanya berputar-putar di kitab Musa atau kitab Torah yang kita kenal. Kitab-kitab Musa, kitab Torah itu terdiri dari 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sekalipun Stefanus mati dilempar dengan batu, tetapi Stefanus tidak goyah, bahkan dia meminta kepada Tuhan, ampunilah dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di sini kalau kita melihat, mereka menganggap seakan-akan itu merasa terganggu. Namanya aja orang Farisi, orang Saduki. Kita sudah tahu, sudah tidak asing bagi kita sebagai orang beriman. Mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus itu Mesias. Pada pembacaan kita pada saat ini saya memberi judul, kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul pasal 3-5 adalah profil kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan peristiwa ketuangan atau turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Selain persekutuan jemaat yang kuat dalam ikatan kasih dan pengajaran para rasul, unsur yang sangat menonjol adalah keberanian para rasul. Itulah karena mereka dikarunia dengan Roh Kudus, jadi tidak ada rasa gentar sekalipun. Memberitakan Kristus yang bangkit dari antara orang mati, disertai tanda-tanda heran dan mujizat, serta jumlah orang yang bertobat bertambah banyak. Saat pertama kali rasul-rasul dibawa ke mahkamah agama, mereka dilarang memberitakan nama Yesus. Mereka keberatan dengan ajaran-ajaran itu. Seakan-akan tuh mereka mau mempertaruhkan bahwa darah Yesus adalah mereka yang tanggung. Seharusnya itu terbalik. Justru darah Yesus yang mati di kayu salib itu yang sudah menanggung dosa mereka. Makanya tadi saya katakan bahwa orang-orang pada saat itu belum bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 18-19. Tetapi mereka menyatakan niat mereka untuk taat kepada Allah dan bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Oleh karena itu mereka dijebloskan ke dalam penjara. Pada saat mereka dalam penjara, malaikat Tuhan menyelamatkan mereka, dan pada keesokan hari, pada malam hari mereka dibebaskan, dan keesokan hari mereka sudah kembali lagi ke bait Allah untuk mengajar dengan pengajaran yaitu keselamatan. Para imam di mahkamah agama atau orang Farisi pada saat itu menganggap belum ada kehidupan yang kekal, jadi mereka berdasarkan pemikiran dengan rasio mereka bahwa kita hidup mungkin hanya berputar-putar dalam dunia, padahal kita hidup tidak hanya sampai di dunia, kita akan kehidupan yang kekal, yaitu harus ada ketaatan dan setia. Pada saat mereka sedang mengajar lagi di bait Allah, datang lagi kepala pengawal ke bait Allah. Ketika sedang mengajar, banyak orang, mereka datang dengan baik-baik, tidak diberlakukan dengan kasar. Karena apa? Mereka manusia, mereka licik. Kalau para rasul, karena dikarunia Roh Kudus, mereka tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Justru para pengawal takut dilempari batu oleh orang-orang yang saat berada di dalam bait Allah. Disitulah kita melihat pemikiran manusia. Bahkan di depan mahkamah agama, imam besar Petrus dan rasul lainnya diajukan pertanyaan dengan keras. Kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, yaitu
Mereka tuh tidak mau bahwa darah Yesus mereka yang tanggung. Tetapi Rasul Petrus dan Rasul lainnya menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Para Rasul dilarang mengajar dalam nama Yesus. Apakah para Rasul langsung mengatakan, ya sudah, ya wes kita tidak mengajar? Tentu tidak. Ternyata para Rasul tidak takut dan dengan larangan dari Mahkamah Agama dan imam besar dengan balik menjawab yang bernama Gamaliel. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu yang disampaikan oleh imam besar yang berada di Mahkamah Agama pada saat itu, Imam Gamaliel. Sungguh suatu jawaban yang sangat luar biasa. Dan sebagai dorongan bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup di tengah situasi dunia yang banyak mempermasalahkan iman Kristen, marilah kita tetap teguh, berdiri dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai selamanya, sambil tetap bersandar pada pimpinan pertolongan Roh Kudus. Petrus dan Rasul menggunakan kesempatan pada saat mereka berada dalam Mahkamah Agama. Mereka memberitakan ajaran bahwa Allah nenek moyang kami telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan Allah oleh sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mematuhi Dia. Oleh kuasa Roh Kudus, kita semua dituntun menjadi saksi Kristus, berbicara saksi. Yang Tuhan minta kepada kita, kita yang bersaksi sebagai orang beriman, bukan kita bersaksi apa yang dikatakan oleh pembicara A, pembicara B, atau pendeta A, pendeta B. Bukan itu yang dimaksud. Kita sebagai orang beriman harus bersaksi apa yang kita alami, terlebih-lebih di masa pandemi seperti saat ini, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan minta. Kita harus bersaksi apa yang kita alami. Jangan kita bersaksi hanya pada saat kita enak-enak aja, terima berkat, saya bersaksi, saya mendapat berkat. Bukan itu. Hidup di dunia itu bagaikan kerikil. Semua akan bermuara. Jadi kita harus menyikapi semua kehidupan saat ini dengan penuh ketaatan. Kita harus sabar. Jangan kita menjauhkan diri dari setiap ibadah, atau janganlah kita menjauhkan diri untuk tidak mau membaca firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya kita semua menjadi saksi Kristus karena kasih karunia Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dampak kesaksian Petrus dan para rasul membuat para imam besar tertusuk hatinya dan bermaksud membunuh para rasul. Tidak semua kesaksian kita tentang kasih Yesus akan diterima dengan baik, tentu. Tapi bukan berarti kita berhenti bersaksi, sebab selalu ada solusi yang Tuhan berikan seperti yang dialami oleh para rasul. Dan rasul lainnya ketika seorang imam besar Gamaliel memberi nasihat kepada Mahkamah Agama, dan akhirnya Rasul Petrus dan rasul lainnya dibebaskan, dan mereka terus setia menjadi saksi Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita tetap fokus menjalankan panggilan pelayanan kita, sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing. Pasti tetap ada jaminan pertolongan, perlindungan, dan pembelaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kita saksikan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terus akan duduk kembali. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas firman yang sudah boleh kami baca dan kami dengar pada perenungan hari ini ya Tuhan. Biarlah firman itu bisa kami pakai dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih untuk semuanya waktu dan kesempatan yang boleh kami lalui pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja dan pergumulannya, khususnya GPIB, Mupel, Regio, Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, dengan kegiatan pelayanan sepanjang minggu yang akan datang. Presbiter, unit misioner BPPJ, dan pegawai. Kiranya Engkau berkati akan segala rencana-rencana kami untuk pelayanan minggu ke depan ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi warga jemaat lanjut usia, sebagai anak, remaja, pemuda, dalam pendidikan dan pergaulan, janda, duda, anak yatim piatu, keluarga berduka, ibu hamil, dan keluarga merindukan kehadiran anak. Kiranya Engkau ada senantiasa dalam kehidupan mereka Tuhan dari hari lepas hari. Kami berdoa juga buat pergumulan jemaat dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan yang mencari pasangan hidup. Mari Tuhan Engkau ada bersama mereka senantiasa dalam kehidupan hari lepas hari, dan biarlah mereka tetap bersandar dan mengandalkan Engkau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami, jemaat kami yang mengalami hud kelahiran perkawinan, warga jemaat, dan jemaat yang sakit dalam pemulihan di rumah sakit, dan yang dirawat di rumah yang kami sebut Nyonya Sun Jaswati Malole, Nyonya Lita Mira, Nyonya M. Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Reawaru, Nyonya S. Kawi, Bapak Heli Palenteng, Bapak B.E. Pojo, Bapak Lexi Lapian, Bapak L.S. Bismoko, Bapak Ajunan Walan. Kiranya Tuhan, Engkau ada senantiasa di tengah kehidupan mereka, sekalipun mereka mengalami kelemahan tubuh, tidak menjadi penghalang iman percaya mereka dan berharap hanya kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan bersama di minggu ini, dari keluarga sektor 1, keluarga Sandi Kansenrasya, keluarga sektor 2, Nyonya Rita Ngamer, keluarga sektor 3, keluarga Bapak Bobby Octavianus Pelupesi. Berkati mereka ya Tuhan dalam pergumulan hidup di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan. Kiranya Engkau ada dan nyata senantiasa dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa buat rekan-rekan sepelayanan majelis di jemaat sektor 1, Penatua Sutaat Subagio, sektor 2 Penatua Joko Mulyono, sektor 3 Penatua Nyonya Lina Aden. Kiranya Engkau ada senantiasa dalam setiap pelayanan yang Engkau anugerahkan kepada mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka tetap menjadi saksi dalam kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa buat pemerintah dan stabilitas keamanan bangsa, pemerintah Kota Surabaya, TNI Polri, DPRD, kondisi ekonomi sosial dan politik, situasi bangsa dalam masa virus corona. Sesama yang menderita akibat bencana alam, penindasan,
ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, dan lain-lain. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan dan hanya kami panjatkan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang bermurah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, pergilah dengan sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan laksanakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.